Siap dari Al-Habib Abdul Rahman bin Ka'ab kepada Al-Habib Abdul Rahman silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi subhanahu wa ta'ala burhanahu mabsuti fil wujudi karamu wa ihsanuhu. Ta'ala majduhu wa 'azima sya'nuhu. Khalaqa khalqa li hikmah wa ta'a li ilmah wa basata lahu min faidil linnah. ما جرت به في أقدامه الكسوة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وكرم وزد على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Yang saya muliakan, saya hormati Imam Masjid Ar-Rahman. Yang saya muliakan, saya hormati RT, lurah, tokoh masyarakat, para sesepuh, para asatizah, ketua panitia yang saya muliakan, qori yang telah membacakan surat Al-Isra ayat 1 sampai ayat 2, dan semua yang hadir yang saya muliakan, ibu-ibu muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Ta'ala yang mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini untuk memperingati Al-Isra wal Mi'raj. Yang saya muliakan, ada beberapa asatidz yang hadir di sini. Ada dosen IAIN juga yang hadir, dan kepada tetamu yang jauh dari majelis dan Mawaddah juga hadir di sini. Ini tema tentang masalah sholat. Saya rasa setiap mengadakan peringatan Al-Isra wal Mi'raj pasti tema utama adalah sholat. Sholat ini sebenarnya perintah Allah itu pesannya setiap hari, bukan hanya momentum Al-Isra wal Mi'raj. Maka dalam bahasa Al-Quran disebut dengan ala sholawatihim daimun. Dalam tafsir Al-Baghawi disebutkan sholat itu dilakukan terus menerus tanpa henti sampai kehidupan itu berakhir di dunia, dan tidak ada tawar-menawar. Mungkin ada satu ilmu yang perlu kita sampaikan. Ada orang-orang yang memang sejak dahulu sering meninggalkan sholat. Artinya dia belum terbiasa melaksanakan sholat lima waktu. Kita sebagai gurukah atau dai atau ulama sebutannya, atau siapapun di antara kita, kalau mengajak orang yang memang tidak terbiasa sholat 5 waktu, jangan dulu memaksa mereka wajib sholat di masjid. Kalau tidak sah. Itu tahapan.
Dia belum terbiasa sholat 5 waktu. Jadi perintahnya bagaimana? Kau sholat dimanapun, yang penting sholat. Itu yang pertama dulu. Karena itulah uslub dakwah fil Quran wa uslub dakwah minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu cara berdakwah metode Al-Quran. Al-Quran itu ketika mengharamkan khamar tidak langsung haram, tapi bertahap. Ada jenjangnya, ada marhalah. Nabi juga ketika mengutus para da'i, ada yang ke Yaman, Sayyidina Mu'az bin Jabal, kemudian ada Abu Musa al-Ash'ari, diutus juga Imam Ali bin Abi Thalib. Mereka diutus ke Yaman. Mus'ab bin Umair diutus ke kota Madinah. Nabi ajarkan apa? Basyiru, kasih yang mudah dulu, kabar gembira dulu. Wala tu'assiru, jangan mempersulit. Kemudian di situ Nabi ajarkan cara dakwah. Kenalkan dulu 2 kalimat syahadat. Mereka sudah bersyahadat, baru mulai ajak mereka sholat. Setelah sholat baru ajak mereka zakat, berpuasa dan seterusnya. Ini namanya tahapan. Jadi yang paling substansi, yang paling utama dulu, orang itu sudah mampu menjaga sholat 5 waktu, baik di kantorkah, di rumahnya, sholat sendiri untuk sementara. Dia sudah terbiasa 5 waktu, baru ngajak mulai ke fase berikut, sholat di masjid afdol. Dapat pahala 27 kali keutamaan dibanding sholat sendiri. Itu namanya tahapan. Nah, yang paling penting adalah muhafadzatu sholat. Dia mampu menjaga dulu 5 waktu. Setelah itu afdoliyahnya. Dan memang kewajiban ini tidak ada rukhsah. Berbeda dengan ibadah lainnya yang ada rukhsah, ada dispensasi dari Allah Ta'ala. Selama kita masih ada akal yang sehat, selama itu pula kewajiban itu tetap berlangsung, yaitu sholat 5 waktu. Memang dikaitkan sholat 5 waktu dengan peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, ya, karena salah satu hikmahnya dari peristiwa Al-Mi'rajnya Nabi itu kewajiban sholat. Mungkin kita semua sudah paham kewajiban itu diwajibkan di saat beliau tidak berada di bumi, ya. Saya juga tidak mengatakan beliau di langit kewajiban sholat. Ada tempat yang Allah dengan Nabi yang tahu, karena di atas Sidratul Muntaha. Dan tempat tersebutlah diwajibkan sholat 5 waktu. Berbeda dengan kewajiban lain seperti puasa, zakat, haji. Tahun 2 Hijriah itu kewajibannya Nabi berada di kota Madinah Al-Munawwarah, artinya masih berada di bumi. Nah, ini istimewanya perintah sholat yang Allah Ta'ala wajibkan kepada kita umat Islam sampai akhir hayat. 5 waktu itu yang tidak bisa ditawar-menawar. Tadi Qori telah membacakan surat yang memang sering dibacakan di dalam memperingati Al-Isra wal Mi'raj. Ulama sepakat, ya, bahwa peristiwa Al-Isra itu tidak boleh diingkari. Kalau ada yang mengingkari, maka mereka akan keluar dari agama Islam. Sebab mengingkari Al-Quran, karena ayatnya sangat jelas menerangkan tentang peristiwa Al-Isra. Beda halnya dengan Mi'raj, ya. Para ulama mengatakan Mi'raj itu kalau diingkari masih tetap Islam, tapi dosa besar karena mengingkari hadis-hadis Nabi. Sebagian ulama hadis mengatakan kalau peristiwa Mi'raj itu adalah hadis yang mutawatir, yang jumlahnya 310 saja, itu bisa juga keluar dari agama Islam. Kesimpulannya bahwa Al-Isra itu ayatnya jelas, tanpa tafsir pun sudah bisa paham. Beda dengan Mi'raj. Mi'raj itu hanya isyarat. Penjelasannya, keterangannya di dalam tafsir Al-Quran di surat An-Najm. Kalau Al-Isra di surat Bani Israel atau surat Al-Isra.
Dia punya 3 nama. Ya, surat Al-Isra itu punya 3 nama. Nama pertama itu sebagaimana riwayat dari Imam Tirmidzi yang lahir tahun 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah. Di dalam sunannya, sahabat-sahabat Nabi sering menyebut dengan surat Bani Israil. Surat Bani Israil. Tapi di mushaf kita sekarang itu lebih banyak menggunakan nama surat Al-Isra. Dan itu memang sesuatu hal yang dibenarkan karena memiliki nama lain, ya. Banyak beberapa surat Al-Quran punya nama yang berbeda, tapi satu surat, seperti surat Al-Mujadalah. Bisa juga disebut surat Al-Mujadilah. Al-Mujadalah, Al-Mujadilah itu benar kedua-duanya. Demikian juga surat Al-Isra. Bisa kita sebut surat itu surat Al-Isra atau surat Bani Israil atau juga surat Subhan. Surat Subhan. Saya muliakan Bapak Imam Masjid. Aku tadi sebut nama sudah belum, ya? Jadi nama Al-Isra, surat Bani Israil, dan surat Subhan, 3 nama. Dinamakan surat Al-Isra karena di ayat pertama tadi itu ada informasi tentang peristiwa Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Dinamakan surat Bani Israil karena ayat kedua ada informasi terkait Bani Israil. Wa ataina Musal kitaba waj'alnahu huda li Bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila. Dan dinamakan surat Subhan karena diawali dengan lafaz tasbih, subhanalladzi. Itu di dalam ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu, ada kata kerja yang dihapus di awal. Aslinya itu adalah usabbihu subhanallah. Aku membaca tasbih subhanallah, maha suci Allah. Di situ subhana ada Allah, tapi mahdzuf, dikira-kirakan. Aku mensucikan atau aku membaca tasbih subhanallah yang ia memperjalankan hambanya. Atau bisa dikira-kirakan kata perintah, sabbih subhanallah, bacalah tasbih subhana, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Bisa juga dikira-kirakan aqra'u subhana, aku membaca subhana. Kata subhan ini tafsirannya itu pernah Nabi jelaskan secara langsung. Jadi apa sih makna dari subhanallah? Disebutkan di dalam kitab Al-Asma wa Sifat karya Imam Al-Baihaqi yang lahir tahun 384 Hijriah, wafat 458 Hijriah. Salah satu sahabat bernama Tolha bin Ubaidillah. Dia mengatakan sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an tafsiri subhanallah. Saya pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang tafsiran subhanallah. Maka Nabi menjawab, tafsiran dari subhanallah itu artinya adalah tanzihullah an kulli su', mensucikan Allah dari segala keburukan. Itu artinya subhanallah. Makanya kalau zikir yang paling awal itu selepas sholat yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW itu subhanallah dulu, baru alhamdulillah, kemudian Allahu Akbar. Karena mensucikan Allah itu adalah hal yang paling utama sebelum kita membesarkannya. Bagaimana mungkin ada pemahaman yang menyatakan Allah itu berwujud seperti seorang pemuda tampan, tidak berkumis, tidak berjenggot. Itu ada satu pemikiran dalam sejarah teologi Islam, pemahaman semacam itu. Nah, orang yang sudah menggambarkan Allah seperti sosok manusia, maka lafaz Allahu Akbar itu akan terhapus. Allah Maha Besar itu hilang.
atau alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Semua sifat-sifat terpuji menjadi hilang. Sebab apa? Tidak mensucikan Allah. Nah, sehingga yang paling utama itu adalah subhanallah terlebih dahulu. Maha suci Allah. Maka itu rahasia kenapa tasbih diawali dengan subhanallah, kemudian seterusnya baru dibaca zikir-zikir yang lainnya. Subhanallah walhamdulillah. Baqiyatus sholihah, coba lihat al-baqiyatus sholihah. Dalam kitab Sahih al-Bukhari, kitab hadis yang paling sahih menurut kalangan ahli sunnah wal jamaah, namanya hadis Sahihul Bukhari. Ditulis oleh Al-Imam Bukhari, lahir tahun 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah. Hadis yang paling akhir di kitab Sahihul Bukhari membahas tentang zikir subhanallah. Hadis yang paling akhir. Nabi katakan kalimatani khafifatani 'ala lisani thaqilatani fil mizani habibatani ila rahmani subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Selalu diawali dengan kata subhanallah dulu, baru zikir-zikir yang lain. Jadi ini sangat penting sekali. Ketika Allah Ta'ala menyebutkan subhanallah, maka yang dipahami adalah tanzihullah an kulli su', mensucikan Allah dari segala keburukan. Takbiratul ihram yang kita baca Allahu Akbar, jangan kita memahami Allah lebih besar dari segala sesuatu. Itu kurang tepat. Kenapa? Karena kita membandingkan Allah dengan sesuatu. Sesuatu itu makhluk, dan Allah tidak boleh dibanding-bandingkan. Biasanya kalau membandingkan sesuatu dengan sesuatu, paling tidak selevel. Misalnya saya katakan Zaid a'lam min Umar. Si Zaid lebih pandai dari si Umar. Zaid dan Umar wajar kita bandingkan karena sama-sama manusia. Yang pertama, yang kedua sama-sama cerdas. Akan tetapi Zaid lebih cerdas, lebih alim. Tapi ketika membandingkan Allah dengan sesuatu, maka tidak bisa dibandingkan Allah dengan apa? Laisa kamitslihi syai'. Di surat Al-Ikhlas, lam yakul lahu kufuwan. Bisa dibaca kufuwan, bisa dibaca kuf'an dalam qiraah yang lain. Tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya apa? Ketika takbir Allahu Akbar, Allah lebih besar dari imajinasi kita terhadap zatnya Allah. Apa yang kita imajinasikan tentang Allah, Allah lebih besar dari itu. Apa yang kita renungkan tentang zatnya Allah, Allah lebih besar daripada itu. Sehingga Nabi katakan jangan berfikir tentang zatnya Allah. Jangan merenung Allah itu bagaimana sih bentuknya. Jangan. Karena akal tidak akan bisa mampu, kata Nabi SAW. Tapi tafakkaru fi khalqillah. Kalau kau mau renungkan sesuatu, renungkanlah terhadap ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Wala tafakkaru fi dzatillah. Jangan kalian merenung terhadap zatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena akal kalian tidak akan mampu, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebut di dalam kitab Nashihul Ibad, karya dari Syekh Nawawi Al-Banti. Kemudian yang perlu saya luruskan juga, pemahaman terkait sabab peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Biasanya sejarawan menceritakan dua orang yang Nabi sangat cinta wafat, ya. Sayyidah Khadijah dengan pamannya Sayyiduna Abu Thalib. Kedua-duanya meninggal, Nabi sedih karena kehilangan dua orang manusia yang sangat Nabi cintai. Dan juga dua orang manusia ini adalah orang yang punya andil terhadap perjuangan dakwahnya Nabi Muhammad SAW, baik secara moral maupun material. Nah, biasa dijelaskan di situ. Ketika kedua manusia itu meninggal, orang yang sangat dicintai oleh Rasul, Nabi sedih, maka Allah menghibur hati Nabi dengan apa? Dengan peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Nah, kata sedih di sini maknanya adalah al-a'rad al-basyariyah. Mereka mengatakan Nabi sedih karena Nabi itu manusia. Biasanya begitu keterangan di dalam kitab-kitab sejarah. Ini pemahamannya adalah Nabi sedih sebagai manusia, artinya memiliki sifat kemanusiaan. Jika ada orang yang dicintai meninggal dunia, Nabi juga sedih.
Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa Nabi adalah makhluk jenis manusia, bukan jin, bukan malaikat. Tapi harus diingat bahwa basyariahnya Nabi itu berbeda dengan manusia biasa. Tentu berbeda. Dikatakan basyar la kal basyar. Ya, manusia tapi bukan seperti manusia biasa. Dikatakan juga dalam syair bahwa engkau adalah jauhar dan manusia yang lain adalah hajar. Nabi batu diumpamakan, ya, sama seperti kita batu juga, tapi berbeda. Nabi itu batu permata, manusia biasa lainnya itu adalah batu kerikil atau batu yang biasa. Sama-samanya batu tapi berbeda. Yang satu permata, yang satu batu biasa. Nah, itu pemahaman yang perlu kita benahi. Jangan sampai kita menyamakan Rasulullah seperti manusia biasa. Ya, itu satu larangan di dalam ilmu tasawuf. Para sufi itu sangat memuliakan Rasul Muhammad SAW. Para ahli hadis juga demikian. Jadi ayat yang mengatakan ana basyarun mithlukum yuha ilayya, itu maknanya ya saya jenis manusia sama seperti kalian, tapi bukan maknanya saya sama kayak kalian. Fisik sama, tidak, beda. Salah satu contoh perbedaan Nabi dengan kita, Nabi itu tidur tapi sadar. Nah, kita ini kalau tidur hilang akal. Nah, sekarang muncul pertanyaan, ada gak tidur tapi sadar? Kalau sadar berarti tidak tidur. Kalau orang tidur berarti tidak sadar. Berarti Rasul sebenarnya menggunakan bahasa halus. Saya ini tidak butuh tidur dan tidak pernah tidur. Itu dalam hadis Nabi katakan, mata saya tidur, walakin qalbi la yanam. Tapi hati saya tidak pernah tidur, kata Rasul Muhammad SAW. Nabi mampu berpuasa 3 hari, sebenarnya lebih dari itu bisa. Jadi puasanya buka puasa 4 hari baru buka puasa. Kita ini kan sampai maghrib sudah suwak. Rasul 4 hari, Nabi Musa 40 hari baru buka puasa. Rasulullah bisa lebih dari itu. Namanya puasa wisol. Puasa ini Nabi larang kepada umat. Ada yang coba meniru puasa tersebut, Nabi panggil, kau puasa, mau ikut puasa wisol yang disambung-sambung harinya 3 hari atau 4 hari. Dia mengatakan, benar wahai Rasul. Kata Nabi apa? Lastum ka hayati. Ana lastu ka hayatikum. Saya itu tidak sama seperti kalian, kata Nabi. Nabi yang katakan, saya tidak sama seperti ana lastu ka hayatikum. Abitu inda rabbi yut'imuni wa yasqini. Saya kalau di malam hari, Allah yang berikan makan kepada saya dan Allah yang berikan minum kepada saya. Ini hadis dalam riwayat Imam Malik bin Anas dalam kitab Al-Muwatta yang lahir tahun 93 Hijriah, wafat 179 Hijriah. Nah, jadi ini yang harus kita tanamkan ya kepada umat Islam, bahwa Nabi ini sosok manusia yang istimewa, yang memang limited edition kalau bahasa kerennya. Sudah tidak ada produksi lagi, selesai. Hanya satu itu saja yang pernah Allah ciptakan, manusia yang paling sempurna. Bahkan dikatakan oleh guru-guru kami, tidak ada satupun penciptaan dari Allah. Allah ciptakan berbagai macam yang ada saat ini. Lihat matahari, ada bulan, ada bumi, ada langit, ada manusia, ada malaikat, ada jin. Semua ini makhluk ciptaan Allah. Mereka katakan, guru-guru kami mengatakan, tidak ada satupun makhluk ketika Allah ciptakan kemudian Allah banggakan, kecuali satu, Allah menciptakan Nabi Muhammad. Nah, makhluk ini ketika Allah ciptakan, Allah banggakan dia. Allah bukan hanya membanggakan, bahkan Allah mencintainya. Seakan-akan yang lain itu Allah ciptakan dengan penciptaan yang biasa-biasa saja. Tapi ketika Allah ciptakan Nabi Muhammad, Allah banggakan ciptaannya ini, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah, ini kata subhanalladzi asra bi 'abdi.
Dalam Al-Quran itu kami sudah teliti, ada tujuh surat yang diawali dengan lafaz tasbih. 7 surat. Yang pertama surat Al-Isra tadi, bentuk masdar dalam ilmu sorof ya, bentuk masdar. Subhanalladzi asra bi abdi. Ada juga awal surat Al-Hadid, bentuk fi'il madi. Sabbaha, artinya bertasbih juga. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard. Bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit maupun apa yang ada di bumi. Kemudian yang berikut di surat Al-Hasyr dan surat Shaff, sama juga menggunakan fi'il madi. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Cuma bedanya wa ma fil ard pakai mim, kalau yang tadi tidak. Al-Hadid tidak pakai mim di ardi tadi ya. Ya sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi, itu Al-Hadid. Tapi kalau di surat Shaff dan surat Al-Hasyr sama bentuknya, itu sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma, ada tambahan wa ma fil ard. Kemudian bentuk fi'il mudhari ada di surat Al-Jum'ah sama At-Taghabun. Ya, bentuknya fi'il mudhari dengan lafaz tasbih. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Senantiasa bertasbih kepada Allah segala sesuatu yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Kemudian ada juga bentuk kata perintah. Tasbihnya bentuk kata perintah di surat A'la ya, surat A'la. Surat Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la. Bertasbihlah menyebut nama penciptamu yang maha tinggi. Nah itu luar biasa. Jadi ada dalam bentuk masdar di surat Al-Isra, ada dalam bentuk fi'il madi di surat apa tadi, Al-Hasyr sama surat Shaff, ada dalam bentuk fi'il mudhari dalam surat Taghabun sama surat Al-Jum'ah, dan ada dalam bentuk kata perintah di surat Al-A'la. Di sini kalau kita analisa di 2 ayat saja ya. Karena cerita Al-Isra itu hanya ada di ayat pertama surat Al-Isra. Itu ada 2 alaqah, ada 2 penghubung, ada 2 keterikatan. Al-alaqah bainal masjidain. Yang pertama ada ikatan antara 2 masjid di situ. Allah sebutkan ada Masjidil Haram, ada Masjidil Aqsa. Kenapa kedua-dua ini dihubungkan? Karena punya al-alaqa at-tarikhiyah, punya ikatan sejarah. Kita ketahui makanul ibadah, tempat ibadah yang pertama didirikan di muka bumi ini adalah Masjidil Haram. Ya, dalam bahasa Al-Qur'an pakai lafaz Bakkah, atau dalam bahasa yang populer Makkah. Itu inna awwala baitin wudi'a linnas lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudan lil alamin. Awal tempat ibadah yang Allah bangun di muka bumi ini adalah yang ada di Makkah, yang diberkahi. Kemudian Masjidil Aqsa adalah tempat ibadah kedua yang Allah Ta'ala bangun di muka bumi. Makna Allah Ta'ala bangun tentu perantara. Nabi Adam tadi dikisahkan. Kalau Masjidil Aqsa itu anak-anaknya Nabi Adam yang hijrah ke wilayah tersebut membangun Al-Masjidil Aqsa. Nabi katakan dalam hadis 40 tahun setelah pembangunan Masjidil Haram. Sebagaimana hadis riwayat Al-Imam Bukhari yang lahir tahun 194 wafat 256 Hijriah, juga riwayat Imam Muslim dalam sahihnya yang dilahirkan tahun 204 Hijriah wafat 261 Hijriah dari sahabat bernama Abi Dzar Al-Ghifari. Dia pernah bertanya kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ayyu masjidin wudi'a awwal?" Masjid pertama yang dibangun di muka bumi ini masjid apa? Maka Nabi menjawab bahwa Al-Masjidul Haram. Yang pertama adalah Masjidil Haram. Tsumma ay. Kemudian masjid apa yang dibangun? Nabi menjawab lagi, Al-Masjidul Aqsa. Setelah Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Kam kana bainahuma? Abu Dzar bertanya lagi, berapa jarak pembangunan di antara 2 masjid tersebut?
Rasul menjawab arba'una sanatan, 40 tahun. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, juga dikutip oleh Syekh Muhammad Amin Kurdi Naqsabandi dalam kitab Tanwirul Qulub fi Mu'alamati 'Allamil Ghuyub, juga disebutkan riwayat tersebut. Kemudian hubungan antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa adalah kedua-duanya adalah kiblat salat. Pernah menjadi kiblat salat. Kalau Ka'bah sampai saat ini adalah kiblat kita. Kita salat menghadap ke Ka'bah. Tapi sebelum disyariatkan kiblat mengarah ke Ka'bah 17 bulan menurut para sejarawan, 17 bulan 3 hari Rasulullah dengan sahabat sholat mengarah ke Baitul Maqdis. Nabi ketika di Makkah kewajiban sholat sudah ada waktu itu. Nabi sholatnya mencari arah yang sejajar dengan Ka'bah sekaligus mengarah ke Baitul Maqdis. Karena Rasulullah dalam hatinya sangat cinta kepada Ka'bah. Sebab leluhur beliau Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail yang membangunnya. Jadi kalau di Makkah beliau mengarah ke Ka'bah, cari posisi juga yang searah dengan Baitul Maqdis. Sehingga tidak ada masalah waktu itu. Tapi di saat Nabi hijrah, disinilah menjadi bermasalah. Nabi senangnya kiblat menghadap ke Ka'bah. Tapi ketika di Madinah, Nabi menghadap ke Ka'bah, Baitul Maqdis di belakang posisinya. Apabila Nabi menghadap ke Baitul Maqdis, Ka'bahnya di belakang. Berarti posisi Nabi membelakangi Ka'bah. Nah itu Nabi dalam hati kurang nyaman. Ya. Maka disitulah turun ayat ketika Nabi ada di tempat Bani Salamah. Ya. Di situ Nabi sholat zuhur. Menurut para sejarawan sholat zuhur 2 rakaat awal Nabi sholat, tahu-tahu ayat turun dalam keadaan sholat. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'i falanwalliyannaka qiblatan tardhaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Kami melihat engkau mengangkat kepala ke langit, berharap bahwa arah kiblat dipindahkan. Maka sungguh sekarang kami perintahkan dirimu untuk mengalihkan pandangan ke arah kiblat yang kamu suka. Kata kamu suka itu menandakan dalam hati Nabi punya keinginan arah kiblat itu ke Ka'bah. Saat itulah 2 rakaat terakhir Nabi beralih. Jadi 2 rakaat awal menghadap ke Baitul Maqdis, 2 rakaat akhir menghadap ke Ka'bah. Dalam sejarah disebut itu sholat zuhur. Sebagian ulama mengatakan sholat asar. Maka tempat itu dijadikan masjid saat ini, namanya Masjid Qiblatain, Masjid 2 kiblat. Sampai sekarang masih ada, bisa dikunjungi dan ada tanda di situ mereka buat simbol. Ini dulu Nabi sholatnya ke Baitul Maqdis, 2 rakaatnya ke arah situ. Kemudian berpindah ke arah Ka'bah. Ini hubungan sejarah antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Kemudian bertepatan juga 27 Rajab ya kemarin ya. Itu bertepatan dengan pembebasan Baitul Maqdis. Kita kenal salah satu tokoh Islam, Salahuddin Al-Ayyubi, membebaskan Baitul Maqdis itu jatuh pada tanggal 27 Rajab. Itu terjadi pembebasan. Mudah-mudahan ini saat ini ya Masjidil Aqsa masih dikuasai oleh umat Islam, tapi saudara-saudara kita banyak yang menjadi korban ya. Dalam hukum dunia mereka korban, tapi dalam hukum agama mereka adalah pejuang yang beruntung mati syahid fi sabilillah. Nah, kita doa mudah-mudahan Allahumma harril Masjidil Aqsa min aidil kufar wal yahud wal munafiqin. Semoga Allah bebaskan Masjidil Aqsa dari tangan orang Yahudi, orang kufar dan orang-orang munafik. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat ayat pertama dan ayat kedua, ada hubungan apa? Alaqah baina nabiyain. Ada hubungan 2 nabi. Ayat pertama Nabi Muhammad. Asra bi'abdihi. Dia Allah memperjalankan hambanya. Jadi di sini harus kita perhatikan ada al-iltifat dalam ilmu balaghah, penggantian kata ganti. Awal pakai kata huwa, dia. Huwa disebut subhanalladzi asra, dia Allah yang memperjalankan hambanya. Tapi ketika berkah pakai kata kami, barakna haulahu. Akhirnya pakai kata dia.
Innahu huwas samiul basir. Itu dalam ilmu balaghah, ilmu sastra bahasa Arab disebut dengan al-iltifat. Ada makna di situ. Kata huwa menunjukkan peristiwa Isra itu benar-benar kudrah ilahi, kekuasaan Allah, bukan makhluk yang menyeting itu perjalanan Isra dan Mi'raj. Berarti kalau berbicara kudrah ilahiyah, kekuasaan Allah, maka gak boleh kita hanya menjangkau dengan akal. Karena kalau sudah berbicara kekuasaan Allah itu kadang-kadang di luar akal, tidak bisa terjangkau. Maka Allah tegaskan dia Allah yang memperjalankan hambanya, bukan manusia, bukan makhluk. Nah, sehingga penegasan ini menunjukkan bahwa jangkauan akal manusia tidak akan mampu bisa membuktikan secara ilmiah proses perjalanan Al-Isra dan Mi'raj. Sama halnya kalau membaca kitab sejarah Raudhul Unf karya Abdul Qasim As-Suhaili, ya, ada kitab sejarah As-Shalih Asy-Syami itu sampai puluhan jilid membahas sirah nabawiyah. Diterangkan di situ perang Khaybar itu gerbang benteng orang Yahudi namanya Khaybar itu dicabut oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Satu tangan, satu gerbang besar, dilemparkan gerbang itu, 70 orang laki-laki mengangkat bersamaan itu gerbang untuk menggeser, tidak kuat, tidak mampu. Itu riwayat Ibnu Asakir. Dalam satu riwayat 100 orang laki-laki menggeser gerbang itu selesai peperangan, tidak mampu tergeser itu gerbang karena saking besarnya, saking beratnya itu gerbang. Tapi kok bisa Imam Ali bin Abi Thalib hanya dengan satu tangan? Dicabut dengan satu tangan, dijadikan tameng dalam peperangan. Di situ ditanya kepada Imam Ali bin Abi Thalib, dan ini ada dalam kitab Ensiklopedia Keramat Para Wali, ya, karya Syekh Yusuf An-Nabhani, judulnya Jami'u Karamatil Awliya. Wahai Imam Ali, engkau mampu mencabut gerbang yang sangat berat itu dengan tanganmu. Apa kata Imam Ali? Ma qala'tu baba Khaybar bi quwwatin nafsiyah, walakin qala'tuhu bi quwwatin ilahiyatin. Saya ketika mencabut gerbang itu bukan kekuatan dari saya, tapi ketika saya mencabut gerbang itu adalah kekuatan Allah ilahiyah. Ini sama dengan peristiwa Al-Isra. Untuk para nabi disebut mukjizat, untuk para aulia disebut keramat para wali. Kemudian hubungan apa antara Nabi Muhammad dengan Nabi Musa di dua ayat di surat Al-Isra itu? Ada hubungan. Nabi Musa itu pernah meminta kepada Allah untuk bisa melihat Allah. Ya, itu diabadikan dalam Al-Quran itu. Qala rabbi harini anzur ilaika. Wahai Allah, tolong tampakkan dirimu agar aku bisa melihat. Apa jawaban Allah? Qala lan tarani. Kau tidak akan bisa melihat aku selama-lamanya. Ini kata lan di sini Mu'tazilah meyakini bahwa Allah itu selama-lamanya tidak bisa dilihat. Ini golongan rasionalis Islam, ya, namanya Mu'tazilah. Karena menggunakan kata lan. Lan itu harfu nasbin wa nafyin wa mustaqbal. Harf nasab menafikan dan mustaqbal, masa akan datang. Artinya selama-lamanya Allah tidak bisa dilihat. Ini pemahaman kaum rasionalis Islam Mu'tazilah. Kalau kita ahli sunnah wal jamaah percaya bisa melihat Allah, tapi ziyadatul ilmi wal ma'rifah, di surga nanti, bukan di bumi, bukan di dunia, tapi di surga. Tapi kalau Mu'tazilah enggak, Allah enggak bisa dilihat. La tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absar. Tidak bisa dilihat Allah selama. Dalilnya mana? Lantaroni. Allah katakan ke Nabi Musa, kamu tidak akan pernah bisa melihat aku. Kata tidak akan pernah bisa itu selama-lamanya, baik di dunia maupun di akhirat. Tapi dibantah oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah bahwa kata lan itu tidak hanya artinya selama-lamanya. Bisa juga ada akhirnya. Di dunia dia tidak bisa melihat, itu maknanya lan di situ, kau tidak akan bisa melihat aku di dunia, tapi di akhirat bisa. Itu hujjah argumentasi dari ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah seperti Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi yang lahir tahun 544 Hijriah, wafat 606 Hijriah, di dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib. Nabi Musa meminta melihat Allah, Allah katakan kau tidak akan bisa melihat aku. Disinilah hubungan dengan Nabi Muhammad. Nabi Musa minta untuk melihat Allah,
Allah katakan kau tidak bisa melihat. Nabi Muhammad tidak minta. Nabi Muhammad tidak minta melihat Allah, tapi Allah yang undang Nabi Muhammad untuk berjumpa dengan Allah Ta'ala dan melihat Allah. Itu bedanya. Makanya ada ayat ya menyatakan laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sungguh kau telah melihat tanda-tanda besar Allah kubra yang sangat besar. Yang sangat besar apa di situ? Melihat Allah. Di ayat yang lain disebutkan ma kadzabal fuadu ma ra'a. Hatimu tidak berdusta dan engkau melihat Allah. Itu ditafsirkan di dalam tafsir Jami'ul Bayan ya, yang ditulis oleh Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir At-Tabari yang lahir tahun 224 Hijriah, wafat 310 Hijriah. Maka disitulah Allah hubungkan antara Nabi Muhammad dengan Nabi Musa, karena Nabi Muhammad diizinkan melihat Allah Ta'ala tanpa meminta, sedangkan Nabi Musa meminta kepada Allah untuk bisa melihat Allah, tapi Allah tidak izinkan. Dibuatlah satu syair oleh para ulama, likullin nabiyyin khassahu bifadilatin wa khassa bi ru'yahu nabiyana Muhammada fala aina fid dunya tarahu siwal mustafa in kana bil qurbi ufrida. Semua para nabi diberikan keistimewaan oleh Allah, tapi keistimewaan melihat Allah itu hanya diberikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu mata di dunia ini yang pernah melihat Allah terkecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena derajat beliau begitu dekat dengan Allah Jalla wa Ala. Kemudian hubungan yang kedua, di situ disebut kitab. Wa ataina Musa al-kitaba waj'alnahu hudan li bani Israil. Kami berikan kepada Nabi Musa Taurat dan kami jadikan kitab Taurat itu sebagai petunjuk untuk Bani Israel. Kalau Taurat Allah katakan petunjuk untuk Bani Israel, tapi Al-Quran Allah sebutkan apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Jadi Al-Quran itu tarafnya internasional. Kalau Taurat masih lokal, karena hanya untuk Bani Israel. Tapi ketika Allah turunkan Al-Quran itu bertaraf internasional, hudan linnas, diberikan petunjuk kepada seluruh manusia. Bahkan level lebih tinggi lagi, dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Orang-orang yang bertakwa, pedomannya adalah Al-Quran. Maka dari sini Allah seakan-akan ingin membandingkan ya, bahwa kitab suci Al-Quran ini adalah kitab suci terbaik. Al-Habib Abdul Haddad mengatakan Sayyidul Qutbi, pimpinan kitab suci. Kitab suci semua diturunkan 114 dalam satu penelitian dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Kemudian yang wajib dihafal ada 4, ada Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Nah, dari 114 kitab suci yang pernah Allah turunkan, baik berupa kitab maupun suhuf, maka semuanya itu muatannya ada di dalam Al-Quran. Tapi kitab-kitab terdahulu tidak memiliki surat Fatihah. Kitab-kitab terdahulu tidak memiliki akhir dari surat Al-Baqarah, sebagaimana yang Nabi sabdakan di dalam hadisnya sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah bandingkan antara Taurat dan Al-Quran. Kemudian ada juga dua kesamaan di situ, yaitu dua umat, karena disebut Bani Israel di situ. Ya, huda li Bani Israel. Allah ingin membandingkan umat Nabi Musa, yaitu Bani Israel, dengan umat Nabi Muhammad. Apa bedanya? Karakter umatnya Nabi Musa Allah sebutkan dalam Al-Quran, qalu sami'na wa asaina. Mereka mengatakan kami dengar semua perintah, semua dakwah, semua nasihat, semua risalah yang kau sampaikan kepada kami, tapi sebatas kami mendengar saja, kami tidak mau taat. Itu karakter Bani Israel. Tapi ketika Allah sifati umat Nabi Muhammad, Allah katakan apa? Qalu sami'na wa ata'na. Kalau umat Nabi Muhammad, mereka mengatakan kami dengar wahai Nabi Muhammad semua seruanmu, semua perintahmu, semua ajakan, dan kami taati. Perbedaan yang sangat jauh. Maka dari sinilah Allah membandingkan umat Nabi Muhammad dengan umat Nabi Musa, yaitu Bani Israel. Maka turunlah satu ayat yang menerangkan bahwa umat Islam inilah yang disebut sebagai khairah ummah, umat yang paling terbaik.
kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baiknya umat. Maka dari sini kita bisa mengerti dan memahami bahwa kenapa kita disebut umat terbaik? Karena kita taat kepada Nabi kita. Kita cinta kepada Nabi kita. Apa yang Nabi sampaikan 1000 tahun lebih sampai saat ini kita mentaati seluruh perintah Nabi, bahkan tanpa bertanya. Itulah karakter umat terbaik. Dia mendengar semua perintah Nabi tanpa dia bertanya. Apa yang Nabi sampaikan dan benar-benar ini dari Nabi Muhammad, maka wajib kita menyatakan sami'na wa ata'na. Jadi terbaiknya umat itu tergantung seberapa besar ketaatan kita kepada Nabi Muhammad, seberapa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu syair yang menyebutkan lamma da'a Allahu da'ina li ta'atihi, Allah ketika memanggil Nabi kita dengan gelar dai, orang yang mengajak untuk taat kepadanya, dan adalah sebaik-baiknya akramur rusli, sebaik-baiknya Rasul adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa kunna akramal umami. Ketika kita taat kepada Nabi, maka kita menjadi sebaik-baiknya umat. Jadi hubungan ketaatan kita kepada Nabi, disitulah kemuliaan kita sebagai umat terbaik yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Dan yang terakhir, yang keempat, ya setelah hubungan umat, hubungan antara Nabi Muhammad dengan Nabi Musa, hubungan antara kitab dan masjid, ya sudah 4 berarti. Yang kelima adalah hubungan penghuni surga. Penghuni surga yang paling besar nanti, insya Allah, dan Nabi sudah katakan adalah umatku. Ya, yadkhulul jannata min ummati sab'una alfa. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ada 70.000 dari umatku, mereka masuk ke dalam surga bighairi hisab, tanpa ada hisab. Dan setiap satu ini bisa memberikan syafaat sejumlah yang sama. Maka di sini yang perlu kami luruskan, ada hadis yang mengatakan bahwa umatku terpecah belah menjadi 70 sekian golongan, ya, firqah, 73 riwayat. Kalau Yahudi 73, 72. Umat Islam 73. Yahudi, Nasrani 72 terpecah. Itu hadisnya, sataftariqu ummati ala sab'in firqah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dipahami bukan umat kita ini paling banyak masuk neraka. Sebab Nabi katakan yang selamat satu, orang yang mengikuti aku dan sahabatku, dalam satu riwayat. Riwayat yang lain menerangkan terbalik. Nabi katakan umatku itu terpecah menjadi 70 lebih. Kulluhum fil jannah. Nah, semua mereka tuh di surga. Illa wahidah, kecuali satu firqah saja, ya, di dalam neraka. Ditanya, firqah apakah itu? Az-zanadik, orang-orang yang zindik, kata Rasul Muhammad. Jadi maknanya adalah kalau umat Islam terpecahnya 73, misalnya dalam hadis kan 73 itu riwayat. Sedangkan Nabi sebutkan Yahudi 72, berarti Yahudi lebih baik daripada umat Islam. Karena sesatnya lebih sedikit. 72 untuk Yahudi, umat Islam 73. Maka bertentangan dengan Al-Quran. Al-Quran yang menyatakan kuntum khaira ummah, kalian tuh umat terbaik. Kalau umat terbaik, kok bisa firqah yang sesat paling banyak? Maka yang dimaknai di sini, salah satu guru besar namanya Dr. Said Ramdan Al-Buti. Ya, banyak keterangan ulama menerangkan hadis ini, tapi saya memilih pendapat beliau. Beliau mengatakan ini maksud umat Nabi terpecah menjadi 73 adalah seluruh agama yang ada saat ini. Karena Nabi Muhammad itu diutus secara internasional kepada seluruh manusia. Maka dikatakan dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Di ayat yang lain, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
Ada dua kata di sini, ada an-nas, ada al-alamin. Kalau an-nas, makna sosiologinya itu semua manusia, tidak mengenal agama. Jadi semua manusia itu adalah umat Nabi Muhammad. Semuanya. Dari berbagai suku apapun, dari berbagai agama apapun. Semuanya umat. Disebut dengan umat dakwah. Umat dakwah, objek dakwah. Kalau yang menerima Islam namanya umat ijabah, umat yang menjawab seruan Nabi Muhammad. Ini dibuktikan dengan satu riwayat hadis. Dalam Sahih Muslim di situ Nabi mengatakan bahwa alladzi nafsu biyadihi la yu'min ahadun min hadhil ummah yahudiyun wala nasraniyun thumma yamut walam yu'min bima ji'tu bih illa kana min ashabin nar atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang jiwaku dalam kekuasaannya, tidaklah seorang wafat dari umat ini. Nabi sebut umat ini Yahudi dan Nasrani. Jadi di situ di hadis jelas sekali Nabi katakan umatku ini Yahudi dan Nasrani, karena mereka manusia. Kemudian meninggal dunia tidak beriman dengan ajaran yang saya bawa, yaitu apa? Agama illa kana min ashabin nar. Kalau dia meninggal, maka dia penghuni neraka. Maka dari sini kita bisa paham yang dimaksud 73 golongan adalah seluruh manusia yang menyimpang. Disitulah agama-agama yang menyimpang, yang tidak mengikuti ajaran prinsip dasar Islam, yaitu menyaksikan asyhadu, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Mungkin syahadah yang pertama semua bersaksi, semua agama percaya Tuhan. Agama Nasrani bersaksi ada Tuhan, agama Yahudi juga bersaksi ada. Bahkan agama-agama lainnya, Buddha kah itu, Hindu kah itu, Konghucu kah itu, Majusi kah itu, semuanya itu mengakui adanya Tuhan. Tapi tertolak keimanannya sebab apa? Tidak mengakui Nabi Muhammad. Satu itu toh. Tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi. Dan semua agama itu sumbernya dari para nabi terdahulu. Kalau Nasrani nisbat kepada siapa? Diklaim kepada Nabi Isa. Ya. Yahudi, Nabi Musa, Nabi Uzair, Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Majusi yang penyembah api, Nabi namanya Nabi Majus. Majus itu nama Nabi, dijadikan sebagai nama agama mereka. Jadi semua ini sumbernya dari para nabi. Nah, para nabi menegaskan bahwa setelah kami ada nabi penutup dan semuanya harus mengikuti agamanya. Itu wasiat para nabi terdahulu. Siapa nabi penutup? Tidak lain adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya terakhir saya tutup, inilah yang menjadi inti daripada peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Selain tadi kewajiban sholat, ada satu riwayat disebutkan dalam kitab Jawahirul Bihar fi Fadail Nabil Mukhtar, semua para nabi itu mengetahui keistimewaan Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Adam kenal siapa Nabi Muhammad daripada apa? Kemuliaan beliau, keistimewaan beliau. Nabi Idris juga mengenal Nabi Muhammad. Bahkan para ulama mengatakan tidak ada seorang nabi pun yang pernah Allah utus di bumi ini melainkan pasti mereka memberikan pesan bahwa akan hadir dan muncul nabi terbaik di akhir zaman dan nabi penutup. Namanya Ahmad, namanya Muhammad, namanya Yasin, namanya Toha, dan seterusnya. Itu wasiat para nabi semua. Dan semua para nabi rindu, ya, mereka ingin sekali berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Mulai dari Nabi Adam, karena ini nabi terbaik, akhlak terbaik, magom terbaik, semuanya terbaik. Maka Allah ijabah permintaan tersebut. Nah, orang kalau rindu itu gak ada obat. Obatnya hanya satu. Orang yang sedang rindu, obatnya adalah pertemuan, perjumpaan. Ya, dalam syait dikatakan syifaul qulub liqaul mahbub. Obat hati bagi perindu itu bertemu dengan orang yang dia rindukan. Wa huwa dawa lida'in la dawa lahu. Nah, penyakit ini satu-satunya penyakit yang enggak ada obat.
kecuali hanya perjumpaan. Semua para nabi meminta untuk bertemu dengan Nabi Muhammad, maka Allah ijabah di saat peristiwa Al-Isra. Dikumpulkan mereka di Baitul Maqdis. Ya, Syekh Yusuf An-Nabhani dalam kitab Al-Anwar Al-Muhammadiyah Minal Mawahibi Laduniyah, juga Imam Al-Qastalani mengatakan bahwa mereka hadir dengan ruh dan jasad. Ruh dengan jasad. Maka dihadirkan Nabi Muhammad SAW, bukan hanya Allah pertemukan mereka, para nabi seluruhnya 124.000 dalam riwayat yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Amin Qurdi Naqsabandi, tapi juga Allah muliakan mereka setelah bertemu dengan Nabi Muhammad. Mereka menjadi ma'mum dan imamnya Nabi Muhammad. Subhanallah. Dari situlah rindunya para nabi terhadap Nabi Muhammad itu sudah terbayarkan, dan permintaan mereka sudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada hikmah tersembunyi. Para nabi minta sudah lama, doanya ijabah lama sekali, ya. Kalau Nabi Adam tuh minta bertemu dengan Nabi Muhammad, kemudian Allah ijabahnya nanti peristiwa Isra berapa juta tahun itu. Nah, kita bukan nabi, kalau doa paksa Allah segera digabulkan ya Rabb. Segera digabulkan. Para nabi ditunda. Kenapa? Karena Allah tahu kapan waktu terbaik doa itu diijabah. Kita kan tidak tahu. Bisa jadi ketika diijabah dengan segera justru istidraj, menjadi hal yang buruk bagi kita. Yang pasti semua doa pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala nuril anwar wa siril asrar wa triyakil aghiyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadil Mukhtar wa ala ali athhar wa ashabil akhyar ala nabilah wa ifdalih. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha وعافية أبداني وشفائها ونور الأبصار وديائها وكنت أساد ورواحي وكدائها. اللهم نفع قلوبنا عن التعلق بمن دونك واجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك. اللهم جمعنا هذا جمع مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل منا ولا منا شكيلا محروما. سبحانك وبحمدك أشهد أن أستغفرك وأتوب إليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحانك اللهم تحياتهم فيها سلام آخر والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikianlah tausiah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dan Salaf. Semoga semakin menambah ilmu kita, memperteguh iman kita, dan besar kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Selanjutnya acara atau doa yang akan dibacakan oleh berarti karena tausiah tadi langsung ditutup oleh Nabi. Selanjutnya acara bentuknya sesi foto bersama pada bersama imam dan para jemaah. Ini majelis taklim